Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jorvenlo. Seperti biasa kali ini kita akan menganalisa saham requestan teman-teman hari ini ya. Di sini kita lihat ya untuk IHSG-nya dulu. Hari ini kita lihat IHSG closing-nya tuh cantik banget. Di sini candle-nya ya. Dia full ya di sini ya, full body candle-nya. Kita lihat closing-nya di 6137. Ini tuh bagus banget karena dia udah breakout dari resist terdekatnya di 6112. Ya, jadi karena ini sudah breakout, maka IHSG ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi besok gitu ya. Jadi dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Candlenya juga bagus dan kita lihat MACD-nya sudah mulai bergerak naik di sini ya. Golden Cross ya, ini baru permulaan. Jadi ini masih bisa potensi buat naik lagi ke atas. Dan ini tuh banyak faktor yang kita lihat juga, banyak saham yang udah udah turun dalam ya. Ya udah di bottom kayak kemarin construction dan lain-lain ya. Itu udah mulai pada bangkit juga, batu bara juga sama. Jadi ini salah satu pendorongnya juga mereka juga gitu loh yang udah terkoreksi cukup dalam. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, itu saham BBYB. Kita lihat saham BBYB. Saham BBYB kita lihat di sini dia tertahan ya. Jadi saham BBYB hari ini terkoreksi, dia tertahan di sekitar area sini. Kalau kita tarik nih ya, dia di sekitar area 600-an. Ini kalau mau ngambil di sini sekarang tuh boleh setelah terjadi terkoreksi. Jaga-jaga stop loss kalau misalnya dia udah jebol dari 550 gitu loh. Karena di sini memang bisa berpotensi double top. Jadi hati-hati. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat dari secara tren sebenarnya ini masih wajar-wajar aja ketika terjadi koreksi seperti itu. Gitu, kalau kita lihat dari trennya, di sini dia ada rejection, dan ketika dia besok mantul, ini boleh diperhatikan, boleh spekulatif buy dengan target terdekat di sekitar 670 sampai 680-an, itu bisa sampai ke sana gitu ya. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli gitu. Ini hanya analisa berdasarkan apa yang saya lihat gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk BBYB, saya tadi ada sempat cek ya di candle 1 hour-nya. Itu saya melihat tuh yang saya lihat tuh seperti ini. Jadi BBYB dia tuh begini yang tadi saya lihat ya. Jadi BBYB saya melihat ya, dia ada potensi untuk membentuk falling wedge, dan ketika falling wedge-nya sudah breakout, maka dia berpotensi ke pucuk akhirnya ya, yang di range ini ke 690-an lah kurang lebih, dia bisa terbang ke sini. So ketika dia udah terbang ke sini dan breakout lagi, maka lanjut naik. Dan kalau kita lihat seperti historical sebelumnya dia seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, dia seperti ini juga mirip-mirip. Jadi di sini ada falling wedge juga. Kita lihat begini. Lalu ketika dia terkoreksi sampai sini, dia mantul. So alasan kenapa saya ngambil BBYB, karena menurut saya ini ada potensi untuk melakukan hal yang sama gitu loh, tanda kutip falling wedge gitu. Karena memang dalam market terkadang itu bisa terjadi terulang gitu loh, market history repeat ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologinya juga gimana untuk BBYB. Ini saya lihat di hari ini sebenarnya tadi PD nggak ada masuk sebesar ini. Yang tadi saya lihat di penutupan sesi 1, karena ini masuk watchlist saya ya, BBYB dia itu cuma si IF doang gitu. Jadi di sini udah ada akumulasi dari PD, ini cukup signifikan sekitar 9 miliar, dan di sini ada IF di bawahnya. Dan kalau kita lihat NI di sini melakukan distribusi gitu. Kalau kita lihat di tanggal 21, ini IF ya, ini IF 4,8 miliar. Di sini kita lihat IF tuh habis buang barang gitu, dan habis buang barang dia mulai masuk lagi gitu. Dan menurut saya itu cukup menarik justru, karena memang dia udah melakukan distribusi yang cukup lumayan, tapi kali ini ada masuk lagi si IF, artinya ada akumulasi lagi dari si IF gitu. Dan dari si PD ini signifikan banget, sekitar 9,6 miliar gitu. Dan begitu dia coba turun ke 590, tadi masih ketahan dengan closing di 600. So kalau mau masuk BBYB ya di 600-an, jaga-jaga stop loss. Kalau jebolnya di 5, ya kalau dia jebol di 570 ke bawah sebenarnya juga harus hati-hati ya. Tapi kan karena kita lihat di sini ada potensi buat pantulan gitu, jadi boleh di hold gitu. Dan kalau kita perhatikan kembali, sebenarnya juga berpotensi double bottom huruf W ya, seperti ini. Bisa aja dia seperti ini nih. Kalau misalnya dia berhasil ketahan ya, bisa aja dia malah begini. Jadi kalau kita lihat dia begini, terus di sini breakout deh. Begitu dia breakout, artinya apa? Tingginya dia akan terbang bisa sampai ke sini. Ini memang target jauhnya gitu ya. Ini bisa berpotensi double bottom juga kalau ini berhasil breakout gitu loh, di sekitar area sini gitu. Jadi kalau mau ini pantengin aja dulu gitu kan. Kalau harga sekarang menurut saya cukup fair gitu, karena ini masih ketahan di garis dari
secondary trendnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk skenario si BBYB. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang kedua. Biar lebih cepat ya, kita langsung bahasnya agak cepat aja. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Kita lihat di sini ada saham AGII. Saham AGII ini kemarin sempat menyentuh angka 1780 lalu terkoreksi hingga sampai 1605. Terus bagaimana kalau sudah seperti ini? Kalau menurut saya justru ini udah area good to buy untuk saham AGII secara teknikal. Kenapa? Karena kalau kita melihat ini udah terjadi koreksi, di sini ada rejection 2 kali ya gitu. Mungkin kalau mau masuk tuh cicil-cicil aja gitu loh. Usahain dapat di bawah 1600, kalau dapat cukup good dengan stop loss di 1515. Jadi kalau di bawah ini hati-hati, jaga-jaga untuk stop loss ya gitu. Jadi kurang lebih ini skenario masih sama. Di sini candle sebelumnya memang udah jelek closing di sini. Di sini ada candle bearish pin bar. Ketika di sini ada candle bearish pin bar, maka dia potensi untuk turun gitu. Dan kalau kita lihat ini tuh wajar-wajar aja. Kita tarik aja langsung garis minor trendnya seperti ini. Dia hari ini tertahan, kok masih tertahan gitu kan, apalagi koreksinya kayak masih 3 hari doang gitu. Menurut saya itu hal yang wajar gitu ya. Yang penting adalah ketika kita mau entry, kita lihat kita tuh kalau entry tuh risk rewardnya gimana. Misalnya kalau kita mau targetnya itu seperti ini ya, misalnya kalau kamu mau masuk di harga sekarang, kalian lihat risk rewardnya gimana. Misalnya seperti ini, kalau kita jebol di sini berarti 4% minusnya. Terus kita lihat juga misalnya kalau ini berhasil masuk minimal ke TP1 lah, misalnya di 1700-an nih ya. Kita coba tarik di sini, kira-kira risk rewardnya gimana gitu. Kurang lebih kan lebih menarik kan. So kurang lebih seperti itu untuk si AGII. Jadi kalau mau masuk di kisaran sekarang udah boleh sih. Cuma kalau dikasih koreksi lagi di 1550-an, kalau dikasih itu harga yang good buat saya pribadi. Itu kalau dikasih ke sana ya gitu. Ya minimal 1600 ke bawah lah udah boleh entry cicil, beli bertahap gitu. Gimana untuk AGII secara bandarmologi? Kita lihat MG ada masuk di 1600 ya sama PD dengan distribusi dari BK dan DR gitu. Kalau kita lihat di tanggal 21-nya PD itu masih ada masuk 13. Wow, lumayan besar ya. Jadi kalau saya lihat ini dari tanggal 15 aja ya. Kalau saya lihat di sini tuh masih diakumulasi oleh PD ya. Jadi PD ini masih melakukan akumulasi pada saham AGII. Ini tuh dia AGII itu dari 16 ini tuh kemarin diakumulasinya banyak banget sama si PD ini. Kita cek tanggal 16 ya, karena saya memang mantengin terus saham AGII ya. Di sini tuh dia akumulasinya besar loh. Beda sendiri dia 13,2 gitu. Cuma memang saya sudah melakukan taking profit ketika di sini dia gagal nembus ke 1800. Saya pasang trailing stop di sekitar area 1750-an tuh saya langsung buang gitu, karena saya mewanti-wanti area sini. Ya, jadi di sini ini tuh udah menjadi resist yang cukup kuat buat saya gitu. Jadi mungkin dia akan terjadi pullback dulu untuk melanjutkan kenaikan. Dan harga sekarang menurut saya sudah cukup oke untuk entry lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi, tetap pembatasannya di sini aja, 1515 aja, jangan sampai jebol. Kalau jebol potensi ke bawah dia. Kurang lebih seperti itu untuk saham AGII. Gitu. Kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya, yaitu saham F ya, SAMF. Kita lihat. Hari ini closingnya arah, candle-nya cantik banget sebenarnya, tapi kita lihat dari akumulasi dari si saham F ini. MG ada masuk nih, masuknya juga lumayan. Jadi di sini tuh ada potensi copet-copet lagi. Mungkin kalau besok mau copet-copet boleh. Kita lihat si GR. Kita lihat, coba lihat seminggu terakhir ya. Oke, jadi kalau kita lihat emang si EP nih, EP sama MG ya yang perlu diperhatikan ya gitu. Dan kalau secara transaksi sebenarnya ini 9M hari ini lumayan rame ya dia transaksinya gitu. Wajar aja, arah juga kan gitu. Cuma kalau dari saya pribadi, meskipun dia terbang tinggi, entah kenapa saya kurang tertarik dengan si saham F. Meskipun memang di bottom sih gitu. Kalau misalnya kalian mau masuk, boleh atau enggak, kalau dibandingin sama harga yang dulu ya di bottom ya menurut saya sah-sah aja sih kalau misalnya dia ketahan di sini nih. Ini udah daerah bottomnya ya, ini ketahan di sini, dia udah breakout ya dari EMA 20-nya juga. So mungkin dia bisa terbang-terbang tuh sampai minimal ke sini dulu lah gitu. Terus kita deket 1060 ya, taruh-taruh di 1000 lah gitu, atau terdekatnya mungkin bisa ke 975 gitu.
Dan di bawah juga sebenarnya ada resist nih. Di candle ini kan jelek banget nih candle ini, di Gravestone Doji kan. Mungkin kalian bisa di 900-an dulu gitu. Kecuali memang masih di HK gitu. Tapi terlepas dari itu perhatikan bandarmologinya untuk si saham F ini. Gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya yaitu Indi. Saham ini sudah breakout dan ini tuh salah satu rekomendasi sinyal saham dari Venzo Trade ya. Dari kita lihat di sini dia sudah breakout dan di sini ada double bottom. Ketika double bottom dia berpotensi menuju ke sekitar area 1480. Kemudian dengan target swing kita di sekitar area 1500. Ketika di sini breakout maka dia akan lanjut lagi. Di titiknya tuh di sini nih. 1480-an. Ini sebenarnya kalau ini breakout nih, ini bisa lanjut lagi nih ke atas nih. Ini bisa sampai ke sekitar area kalau kita lihat nih double bottom ya. Ini kita lihat nih dia mungkin kurang lebih bisa ke Oke, ini bisa ke sekitar 1600-an gitu. Cuma memang kalau untuk target swing kita di sekitar area 1500-an gitu. Kurang lebih seperti itu untuk saham ini ya. Oke, kita langsung aja lihat dulu bandarmologinya gimana. Hari ini batubara juga cenderung naik rata-rata semua. Oke, jadi di sini udah jelas asing melakukan akumulasi di kenaikan saham Indi hari ini. Itu udah jelas banget kelihatan. Oke, kita langsung aja masuk ke saham ASI. Astra ya, ASI. Di sini ASI kita lihat di sini candlenya cakep. Dia retest MA20 kemudian dia melanjutkan kenaikan. Di sini kalau saya lihat juga untuk saham SI ini dia sebenarnya udah low risk ya. Kalau menurut saya kalau mau masuk sekarang kan sudah low risk. Dan kalau kita tarik di sini, oke dia sempat false breakout gitu ya. Jadi sempat false break dia sempat coba tembus gagal dan ini tuh dia ketahan di sini. So untuk si ASI itu kenaikan terdekat tuh kalau dia tembus di 5130 tuh dia bisa sampai ke area sini. Ketika dia sudah seperti ini terkonfirmasi double bottom, maka dia potensi target tuh minimal ke sini lah gitu. Atau enggak target jauhnya tuh sekitar sini. Jadi ASI itu untuk kenaikan lokasi itu bisa sampai ke 5500 5600-an lah gitu. Ini untuk jangka midterm ya. Jadi jangan ditanya ini kapan gitu kan. Ini untuk midterm gitu. Jadi dia bisa potensi begini kalau ini berhasil breakout. Jadi target terdekatnya itu di 5130 dulu. Kalau kamu punya saham ASI gitu. Kalau kamu nyangkut gimana? Kalau kamu nyangkut buat saya pribadi it's time to average down gitu loh. Ini udah waktunya buat average untuk saham si ASI ini ya. Dan kalau kita lihat ini juga jadi bottom banget sebenarnya gitu loh. Jadi kalau mau average down kalian nyangkut di pucuk ya average gitu. Udah boleh. Kalau dari saya ya disclaimer on, jangan lupa dianalisa sendiri lagi karena belum tentu analisa saya benar gitu. Ini hanya berdasarkan sudut pandang saya. Dan ini juga kelihatan asing melakukan akumulasi ya, jelas banget nih BK gitu. Ini signifikan banget akumulasinya. So ASI kalau mau masuk juga sekarang low risk ya. Resikonya lebih rendah dibanding rewardnya. Rewardnya itu bisa 5.500 sampai 5.600 kalau buat saya untuk ASI. Jadi masih menarik buat saya. Itu. Kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya yaitu ada saham BSDE ya. Di sini kita lihat saham BSDE. BSDE kita lihat candlenya juga cantik dia udah tembus dari MA20-nya. Untuk kenaikannya tuh dia karena kita lihat dia seperti ini ya. Dia tuh mungkin kenaikannya tuh bisa minimal targetnya ke sekitar sinilah gitu, ke sekitar 1055 dan atau terdekatnya di sekitar 1015. Jadi kalau mau copet-copet bisa ke sini gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada pantulan juga. Ini konfirmasi rejection yang cukup kuat di sini ya. So begitu dia nyentuh sini dia langsung mantul gitu. Dan kalau saya lihat untuk kedepannya gimana nih untuk BSDE gitu ya. Kalau saya lihat di sini juga untuk BSDE itu di sini ada trennya di sekitar area sini, kita tarik ya. Dia tuh ketahan di trennya gitu. Dan untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya saham BSDE kalian untuk masuk sekarang tetap juga hitungannya udah di bottom lah sebelum menurut saya. Kalau misalnya jebol di 885 hati-hati gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk BSDE. Jadi intinya dia nggak boleh jebol di sini sih gitu. Ini pas banget di ketahan ini. Mungkin kalau ada yang lirik-lirik BSDE kemarin udah nyerok pas di rejection mantep banget sih. Ya, kita coba cek dulu bandarmologinya gimana BSDE. BSDE, YO sama PD. Oke.
Jadi di sini YP melakukan distribusi sama PP ya, tapi YOPD melakukan akumulasi. Kita coba cek dari tanggal candle yang kemarin rejection, kita cek itu tuh di sekitar tanggal tanggal 13 ke tanggal 22. Oke, jadi YO nih ya, YO yang punya barang banyak dia masih melakukan akumulasi, tapi di sini kita lihat ada mix dari PP melakukan distribusi gitu. Jadi ini secara bandarmologi dia mix ya. Adanya yang terjadi akumulasi gitu dari YO, tapi si PP ini melakukan distribusi. Tapi selain itu kita lihat juga yang lain bahwa asing ini sudah melakukan akumulasi yang cukup signifikan sekitar 20,1 miliar untuk saham BSDE gitu. Jadi asing masuknya juga udah cukup lumayan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya. Di sini ada saham ASA. Oke, ASA kita lihat. Oke, ASA kita lihat nih candlenya ini hijau ya. Ini jujur sih udah di bottom banget ya. Ini udah tembus sini. Kita kena stop loss juga. Cuma saya lupa waktu itu stop lossnya di berapa ya. Pokoknya ASA kita kasih stop loss pas lagi di atas ini nih candle jelek ini, kena stop loss ini langsung kita buang ya. Kita lihat untuk ASA ini udah keluar dari tren ya. Dan kalau saya lihat sebenarnya di sini tuh udah ada candle bagus sih sebenarnya di sini. Dia terkonfirmasi kenapa ini terjadi di area sini. Kalau kita perhatikan ini sudah offset, sudah keluar dari trennya ya, jalur tren ya gitu. Dan kalau saya perhatikan di sini tuh dia ada rejection, yaitu candlenya cantik, candle hammer, terus selanjutnya naik. So untuk si ASA sendiri di sini kita lihat ya. Di sini ada candle di sini, ini juga ketahan ya. Ini cuma numpang lewat doang gitu. Jadi ini udah jadi support yang kuat untuk ASA untuk saat ini. Dan ASA kalau mau masuk sekarang tuh low risk kalau buat saya. Dengan target terdekat taking profitnya di sekitar area 2250-an. Dan begitu dia lanjut dia ada potensi naik lagi gitu loh. Tapi tetap jaga-jaga dengan stop loss ya, karena memang dia udah keluar dari jalur trennya ya. Jadi kita perlu adanya antisipasi atau jaga-jaga. Secara dari dari stokastik juga sudah golden cross ya. Jadi mungkin ada potensi mantul lagi minimal ke sekitar area 2250-an. Jadi dia ada potensi untuk mantul ke sini. Mungkin dia konsolidasi sedikit untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi tetap jaga-jaga, ingat jaga-jaga karena bisa jadi masih ada distribusi besoknya gitu. Kita coba cek untuk ASA malah di situ. ASA kalau kita lihat di sini. Oke, MG habis nyopet nih di sini nih. MG habis nyopet, ada distribusi yang besar, tapi di sini KK DX AZ. Oke, KK sih kelihatan di sini melakukan akumulasi, tapi dibilang signifikan nggak terlalu menurut saya sebenarnya. BB, oke. Coba kita di tanggal 15 sampai tanggal 22. Oke, jadi sebenarnya di sini belum ada akumulasi yang signifikan buat saya ya. Jadi buat saya sendiri ASA saya masih kurang lirik sih. Jadi secara bandarmologi buat saya masih kurang menarik gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya, itu saham PTBA. Ini saham PTBA yang nyangkut nih banyak banget dan begitulah saham batubara ya PTBA. Paling banyak PTBA sih yang paling saya dengar sih. Banyak nih PTBA gimana nih, PTBA gimana kan. Oke, kita langsung aja lihat nih PTBA. PTBA udah tembus dari downtrend channel ya, saya lihat di sini ya. Dia udah tembus. Dan menurut saya di sini dia ada potensi buat lanjut lagi sama minimal ke area sini dulu nih. 2360-an. Ketika dia sudah tembus maka dia akan masuk ke area sini supaya areanya di sekitar area sini ya. Begitu dia udah breakout lagi dia akan masuk ke area sini. Kemudian untuk targetnya lumayan jauh sih di sini, consolidate mungkin bisa sekitar ke sini gitu. Tapi tetap kita realistis dulu. Ini tuh area yang cukup sulit untuk PTBA ya. Jadi yang perlu diperhatikan box adalah box sini. Saya tandain dengan box saja biar lebih mudah. Untuk PTBA sebaiknya be careful kalau udah nyentuh ke daerah sini ya. PTBA kalau udah masuk ke daerah sini be careful, hati-hati. Ini udah masuk ke daerah sini nih. Ini daerah yang strong ya. Dia gagal naik. Jadi kalau mau masuk sekarang boleh gak sih? Boleh-boleh aja dengan target terdekat 2350. Pokoknya taking profit sekitar area sini sebagian. Kalau misalnya dia breakout ya udah berarti bagus, berarti fix dia bakal lanjut naik lagi gitu. Dan mungkin bisa aja terjadi seperti ini ke
saham PTBA. Kita lihat di sini kan udah koreksi nih kan, udah koreksi, terus di sini dia nyentuh gitu. Kalau misalnya dia masuk ya udah, kalau misalnya dia terkoreksi mungkin dia berpotensi ke sini lagi gitu. Dan kalau ke sini mau re-entry lagi kan enak jadinya. Intinya ke titik sini ya gitu. Jadi kurang lebih itu untuk PTBA. Tapi kita lihat dulu coba secara bandarmologi gimana sih untuk PTBA. PTBA kita lihat dari hari ini asing juga sama. Jadi sebenarnya batu bara tuh asing pada akumulasi ya. Ini juga sama. Jadi sudah jelas di sini diakumulasi oleh asing. Udah breakout juga di sini. Jadi intinya adalah ya udah, kalau kita mau masuk ke saham batu bara boleh-boleh aja, tapi tetap target yang pertama tuh di sekitar sini nih. Yang saya tandain ini jadi area krusial nih. Ya untuk PTBA ya. Berapa kali dia gagal nih di sini nih. Jadi di sini tuh udah area rawan taking profit nih, 1 2 ya, ini langsung turun ARB. Terus di sini begitu dia nembus dia bakal lanjut naik lagi biasanya nih, kenceng gitu kan. Dia ngetes ini masih kuat, ini jadi support dan jadi resist yang kuat gitu loh. Ini kita lihat ada rising wedge juga akhirnya turun kan, turunnya lumayan dalam. Ini udah kena demand area lagi nih, area sini sebagai demand area. Dan begitu dia udah turun ke sini, dia udah masuk ke demand area, maka di sini tuh udah agak bottom banget buat PTBA. Setelah dia ketahan di sini, ada cup handle kecil seperti ini, dia akan naik potensi sampai ke sini. Gitu. Jadi kurang lebih untuk skenario PTBA itu seperti itu. Gitu. Intinya tuh box pink ini. Oke, kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya, itu ada saham MLPL. MLPL kita lihat gimana untuk MLPL. MLPL overall ini sebenarnya masih ketahan, cuma memang jujur hari ini saham Lipo tuh pada terkoreksi gitu ya. Sejujurnya ya, kita lihat MPPA, MLPL, LPPF, LPPF saya juga udah stop loss juga karena memang kena stop loss yang namanya trading. Yang jelas kita nggak selalu benar ya guys ya. Jadi yang paling penting itu jaga-jaga dengan stop loss dalam trading. Ini tuh jadi pelajaran gitu ya. Kalau kita lihat di sini, saya melihat di sini sebenarnya ada descending triangle gitu. Ini dari pandangan saya melihatnya itu seperti ini karena dia nggak kuat ya. Sorry kalau gambarnya jelek. Dan kalau kita lihat dia di sini masih ketahan sebenarnya. Dia masih ketahan di sini di trend ini gitu kan, sempat false break. Di sini juga kita lihat ini kalau breakout ini menarik juga. Jadi dari sudut pandang mana dulu tergantung. Kalau saya melihat di sini kemarin tuh descending triangle gitu ya. Begini, begitu dia breakout sebenarnya pun hasilnya juga sama aja. Saya akan hapus ya, saya tarik di sini untuk MLPL seperti ini. Saya tarik di sini, kemudian saya tarik lagi di sini untuk MLPL ya. Nah, di sini tuh area consolidate ya, consolidation di triangle ini. Dan begitu dia breakout nanti ya di sini, dia akan lanjut lagi naik gitu. Intinya tuh di sini. Di sini tuh gagal berapa kali dia nggak kuat nih. Ini udah area rawan taking profit. Kalau mau masuk tuh pas lagi begini justru, pas lagi deket-deket sini nih. 650, 660, 670 ini tuh harga yang menurut saya cukup menarik untuk entry. Dengan targetnya kalau dia udah breakout panjang tiangnya begini, mantep banget gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya ketik dulu bullish pinen. Ini. Ya, jadi kalau udah breakout nih kayak gini dia akan terbang sepanjang tiangnya. Gitu. Ini sama case-nya kayak waktu saya di saham ABA, saya ada call saham ABA ya di Telegram. Di sini saya call, di sini ABA potensi ke 400 dan dia udah ke hit ke 400. Di Telegram saya udah bilang ini ada potensi pinen, akhirnya langsung terbangnya juga nggak ada akhlak ya, benar-benar tinggi banget gitu. Ini juga case-nya sama ya, kurang lebih seperti itu gitu. Terus kita lihat secara bandarmologi kira-kira gimana nih MLPL. Kita coba cek dulu hari ini. Hari ini asing melakukan distribusi yang cukup signifikan. Ya, di sini SQGR juga distribusi. Kita coba lihat dari DX ada punya barang sih lumayan di tanggal 21-nya. Oh, DX masih ada masuk nih. Jadi masih ada penunggunya si DX sih. Jadi harusnya ketika udah di support ini, ketika memang si DX memang udah terlihat mulai akum tipis-tipis, harusnya dalam waktu dekat si MLPL-nya ada potensi naik lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke saham terakhir, itu saham BIMA. Saham BIMA ini kalau kita lihat, dari candle-nya saya kurang suka ya dari candle-nya ya. Udah jatuhnya udah saham gorengan.
Oke, ini juga mau digini juga menurut saya nggak, kurang valid lah ya sebenarnya. Kenapa? Karena ini termasuk ke saham yang high volatile banget. Dari candle-nya saya nggak suka banget sih. Ini udah candle rejection ya. Terus untuk si Bima ini kita langsung aja masuk ke bandarmologinya. Bima transaksinya juga kecil banget, cuma 400 juta. Itu bener-bener rendah sekali buat saya gitu. Di sini 28. Oke, 28 Juni kita coba cek dari 28 Juni yuk. Siapa sih distribusinya itu? 28 Juni. Oke, jadi di sini MG yang buang barang motor gede si Moge ya. Jadi sudah jelas cara bandarmologi gimana. Jadi untuk Bima sebaiknya kalau sudah profit lebih baik cabut dulu gitu. Meskipun candle-nya bagus hari ini, sebaiknya cabut. Mungkin kalau dia ada potensi naik ke sekitar 107, 108, bisa cepat-cepat taking profit dulu. Buat saya Bima kurang menarik. Lalu pas dia terbang tinggi, saya nggak melirik sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian video saya pada hari ini. Jangan lupa buat teman-teman buat like video ini, komen misalnya kalian mau request analisa saham apa, kalian langsung aja komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel saya. Dan buat teman-teman yang belum join ke Telegram Frenzo Trade, teman-teman langsung aja cek di deskripsi di video ini ya. Teman-teman langsung aja klik link buat join ke Telegram Frenzo Trade gratis. Oke, saya Jorven, saya pamit dulu. Thank you.